Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Puspitasari. Kali ini saya akan membahas tentang perlu tidak penyegaran pembelajaran tatap muka. Pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini membuat banyak masyarakat luas harus melakukan kegiatan dari rumah untuk mencegah penyebaran virus. Khususnya kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Seperti yang kita ketahui, ketimpangan pendidikan di awal masa pandemi membuat banyak siswa, guru, serta orang tua kewalahan dalam mengikuti proses belajar secara online. Hal itu karena adanya keterbatasan sinyal internet, tidak adanya ponsel, dan kerepotan untuk membeli kuota karena faktor ekonomi. Hal tersebut berdampak sosial negatif, diantaranya putus sekolah serta penurunan capaian pembelajaran. Kendala penerapan PJJ. Yang pertama, fasilitas yang tidak memadai. Hal ini mengacu pada sarana dan prasarana seperti laptop atau HP yang tidak dimiliki oleh peserta didik, serta kesulitan dalam mengakses internet. Yang kedua, waktu pembelajaran menjadi berkurang. Dengan pembelajaran online, tidak dapat melakukan interaksi secara langsung antara guru dengan murid. Yang ketiga, menurunnya konsentrasi belajar. Dikarenakan pembelajaran online, guru tidak bisa mengontrol keadaan siswanya. Hal tersebut berkurangnya perkembangan siswa tersebut. Yang keempat, meningkatnya rasa stres dan jenuh dikarenakan siswa harus melakukan penyelesaian tugas secara waktu yang relatif singkat. Hal tersebut membuat siswa merasa tertekan dan kelelahan. Kritik penerapan PJJ. Guru kesulitan dalam mengolah PJJ. Hal tersebut, guru harus melakukan penuntasan kurikulum dan dalam waktu memenuhi jam belajar. Yang kedua, orang tua murid ikut mengalami kesulitan mendampingi anak belajar dikarenakan kesibukan kerja atau sulit beradaptasi, serta sulit memotivasi anak untuk belajar. Yang ketiga, minimnya variasi metode ajar dari guru membuat banyak siswa yang mengalami kebosanan saat mengikuti pembelajaran. Potret tenaga pengajar selama PJJ. Metode PJJ ini memberi sudut pandang dari tenaga pengajar mengenai keterbatasan guru dalam menggunakan teknologi dan mengontrol murid saat pembelajaran daring. Karena tidak bisa mengakses internet secara luas dan juga mengontrol sebuah komputer. Potret peserta didik selama PJJ. Pembelajaran jarak jauh ini memberi perspektif pada peserta didik akan dampaknya kesehatan mental dan kesehatan mata, di mana para siswa banyak yang merasa khawatir serta bosan dan juga merasa akan kehilangan penguasaan materi karena banyak yang tidak mengerti dengan instruksi yang telah diberikan oleh guru. Kesehatan mata pada peserta didik dikarenakan harus menatap layar handphone atau laptop dalam waktu yang cukup lama. Wacana PTM terbatas di berbagai wilayah. Kebijakan proses pembelajaran tatap muka ini mendesak untuk segera dilakukan. Wacana ini munculnya berbagai respon, ada yang pro dan kontra. Maka pemerintah harus cermat dalam menyikapi penerapan PTM. Untuk itu, pemerintah harus segera melakukan program vaksinisasi untuk seluruh pelajar untuk meminimalisirkan penyebaran virus COVID-19. Kendala PTM. Yang pertama, tidak mendapatkan izin dari Pemda. Adanya pertimbangan khusus untuk melakukan perizinan PTM. Yang kedua, jumlah tenaga. Tidak semua tenaga pendidikan di Indonesia dapat melaksanakan vaksin karena berbagai alasan. Karena ada yang sedang hamil atau memiliki komorbid. Yang ketiga, kesiapan sekolah, yaitu jumlah siswa yang melakukan PTM dan durasi berlangsungnya PTM tersebut menjadi sebuah pertimbangan. Ancaman PTM. PTM terbatas mulai diterapkan di wilayah PPKM level 1-3 ini memberikan ancaman klaster sekolah COVID-19. Oleh itu, sekolah harus tetap melakukan protokol kesehatan dan bersifat proaktif dengan melaporkan kondisi kesehatan kepada pihak sekolah. Solusi terbaik untuk PTM yang pertama, melibatkan orang tua dalam persiapan. Hal ini langkah awal untuk melakukan pertemuan dengan orang tua siswa untuk memberi pemahaman mengenai
pembelajaran tatap muka. Yang kedua, tes awal pembelajaran siswa. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengetahuan awal siswa selama PJJ dan memetakan kemampuan siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar inovatif. Guru harus berinovasi menciptakan PTM dengan menjalankan proses prokes ketat namun menyenangkan. Dan yang terakhir, menyiapkan media pembelajaran agar pembelajaran berjalan secara baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.